Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang Zoom maupun channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Kembali kita mau datang ke hadirat Tuhan di pagi ini untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Baik Saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi ini. Dan waktu selanjutnya kami persilakan namanya Pak Pendeta Edi Mapali dari Papua akan sharing firman buat kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta Edi. Ya, shalom. Shalom, oke. Shalom Pak. Bisa dengar dengan baik? Bisa. Oke, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebelum kita dengar firman, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini, di waktu yang ada, kami butuh Engkau lebih dari segalanya yang ada. Karena kami tahu bahwa jawaban hidup kami di tengah-tengah situasi yang ada hanyalah firman Tuhan. Hamba berdoa biar surga terbuka atas kami. Dan surga melepaskan material-materialnya. Sehingga apapun yang dilepaskan itu menjadi hidup kami. Dan kami bisa jadikan gaya hidup kami. Karena itu yang Tuhan mau. Kami bergerak dalam destininya Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan dengarkan sabda Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Beri telinga seorang murid. Hingga kami boleh mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Hamba-Mu hanya merupakan proceeding word. Melepaskan apa yang dari Tuhan. Sehingga kami boleh melihat sesuatu terjadi atas kami. Yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesuai dengan janji saya akan menuntaskan tentang tema yaitu original man. Jadi original man itu bukan hanya bicara laki-laki, tetapi perempuan juga termaktub di dalamnya, ya. Karena rancangan awal dalam Kejadian 1 itu berbicara tentang bagaimana manusia yang original, ya. Tentunya semua kalau bicara tentang man itu bukan hanya bicara laki-laki, tapi perempuan juga ada di dalamnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya akan melanjutkan, saya berharap sebenarnya tuntas ya. Tapi dilihat dari situasi yang ada, kayaknya belum juga bisa tuntas. Karena rahasianya sangat dalam sekali dan perlu waktu. Oke, saudara kita lihat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ya, puji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8, ya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya. Ayat 7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang sangat singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Puji Tuhan. Saudara perhatikan, saya mau katakan kepada saudara bahwa ayat ini berbicara kepada manusia, tentang manusia, ya. Dalam bahasa Indonesia ada tulisan katanya huruf besar, tapi sebenarnya berbicara tentang manusia, ya, belum berbicara kepada Yesus. Nanti di ayat-ayat selanjutnya berbicara kepada Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ya, saya mau katakan begini, sesuai dengan firman Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan, ya. Dalam ayat 6 dikatakan untuk diingat, ya. Ya, untuk diindahkan. Ayat yang ke-7 dikatakan dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, ya. Dan manusia itu dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi saya katakan manusianya saudara dan saya itu mulia, saudara. Mulia, diciptakan
yang mulia. Ya, di situ ada hormat. Tuhan menghormati kita, saudara. Karena kita ada martabat ilahi, ada wibawa ilahi di dalam kita. Ayat 8 berkata, segala sesuatu telah engkau tempatkan di bawah kakinya. Ya, jadi di sini harus dimengerti bahwa bicara tentang manusia, segala sesuatu telah ditaklukkan oleh manusia. Wah, luar biasa. Saudara, manusia itu diingat. Sekali lagi, manusia itu diingat, diindahkan. Manusia dibuat lebih rendah daripada malaikat. Ya, tetapi bukan berarti bahwa malaikat itu lebih tinggi daripada manusia. Ya, cuma dalam hal-hal yang tertentu saja. Ya, kemuliaan Tuhan yang ada pada kita itu bisa melebihi daripada ciptaan sebagai malaikat. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, ayat 7 berkata bahwa manusia diciptakan dengan mahkota. Ya, luar biasa. Ya, semua ini ada di dalam manusia. Ya, ada di dalam kendali manusia. Perhatikan saudara, ini adalah manusia yang namanya manusia original. Ya, manusia original. Manusia original adalah manusia yang belum jatuh di dalam dosa. Ya, saudara, ayat 6 berkata begini dalam bahasa Inggris, what is man? Ya, that you remember him. Ya, manusia selalu dalam pengertian kalimat ini. Ya, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Artinya manusia selalu di dalam ingatan Tuhan. Amin. Saudara, kita semua yang ada dengar firman, engkau dan saya ada dalam ingatan Tuhan, ada dalam pikiran Tuhan. Luar biasa. Selanjutnya dikatakan, all the son of man that you are concerned about him. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan peduli atas saudara dan saya sebagai manusia. Jadi kalau kita hidup saat ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, itu berarti kita belum sesuai dengan standar Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang dengan kata lain, kita berada dalam perubahan yang bukan original. Ya, haleluya. Manusia original itu adalah menaklukkan segala sesuatu. Wow, luar biasa. Pendoa-pendoa yang ada, cuma Tuhan yang ada. Dengar baik, manusia original menaklukkan segala sesuatu. Alkitab berkata, all things, segala sesuatu, semua ditaklukkan di bawah kaki manusia. Ya, tapi pada kenyataannya kita lihat, ya, di waktu yang sedang berjalan, kita masuk pada yang namanya time frame, kurun waktu, saudara. Apakah benar kita menaklukkan segala sesuatu? Ya, atau kita sudah beralih kepada yang tadinya original dan menjadi tidak original? Dengar baik, kalau tidak original artinya ya kita tidak bisa menaklukkan segala sesuatu. Dengar, saya mau katakan lebih jelas lagi. Ada banyak kita ditaklukkan dengan kebutuhan kita, bukan? Ya, ada banyak dari kita manusia ditaklukkan oleh masalah. Ya, betul apa betul saudara? Ya. Ada banyak kita ditaklukkan oleh hal-hal yang kita hadapi. Ya, tidak heran Paulus berkata ayat yang ke-8 dikatakan begini, ya. Karena dalam menyerahkan, melakukan segala sesuatu, ya, saudara, itu telah diberikan kepada kita tapi belum dialami nyata kepada manusia, ya. Saudara perhatikan, jelas sekali sebenarnya. Manusia original dikatakan, dia tidak meninggalkan apapun yang tidak tunduk kepadanya. He left nothing that is not subject to him. Dia tidak meninggalkan apapun yang tidak tunduk kepada manusia. Oh, luar biasa, ya. Tidak ada sesuatu yang, ya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepada manusia. Saudara punya dan saya punya otoritas yang luar biasa. Jadi saya mau beritahu saudara, kepada kita sebagai manusia yang original, sekali lagi, tidak ada satupun yang dia kecualikan, tidak ada yang tertinggal, semuanya itu ada di dalam takluk kepada manusia. Haleluya, takluk kepada saudara dan saya. Saya berharap panggilan ini sebagai manusia original ada di dalam roh saudara dan saya. Ya, tetap berbicara di dalam roh saudara dan saya, bukan hanya tahu lewat pikiran, lewat mindset kita, lewat mentalistis kita, tetapi dalam roh kita, ya,
Kita harus tahu bahwa blueprintnya Tuhan atas kita manusia adalah manusia yang original dan segala sesuatu ditaklukkan oleh kita sebagai manusia. Ya, puji Tuhan, haleluya. Saudara perhatikan baik. Kenapa saya intens sekali menyampaikan hal ini? Ya, karena ini adalah fondasi kehidupan yang saudara dan saya harus jalani hari-hari ini sebagai original man, saudara. Ya, kita akan mengalami hal ini kapan saja, ya, dalam generasi yang sedang berjalan. Ini harus terjadi, saudara. Ya, sebab kalau saudara hanya tahu bagaimana, ya, tentang kehidupan manusia yang kita tahu yang ada, kita akan banyak hal yang kita alami membuat kita banyak kalah dalam situasi. Kita takut dengan situasi, kita terintimidasi dengan keadaan. Tetapi firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita, ya. But now we do not yet see all things subject to Him. Tetapi sekarang kita belum melihat semua hal yang tunduk kepadanya, kata Paulus. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik. Artinya ini sudah menjadi kenyataan. Mana janji Tuhan? Seringkali kita berkata, mana janji Tuhan? Tuhan, di mana kuasa itu? Padahal sebenarnya kita sedang berbicara tentang siapa kita. Original man atau bukan original man. Saudara perhatikan baik-baik. Paulus memberitahukan kepada kita di ayat ini. Dia melihat dengan mata jasmani, dia melihat dengan mata rohani, ya, dia melihat dengan mata understanding, ya, dia melihat dengan segala sesuatu, ya, yang ada, ya, belum ditaklukkan oleh manusia. Sedangkan firman Tuhan dalam blueprintnya penciptaan Tuhan kepada manusia, rancangan Tuhan pada awalnya, segala sesuatu ditaklukkan oleh manusia. Saudara, saya mengikuti beberapa, minta maaf kita buka-bukaan saja, ya. Saya tidak banyak komen di WA group atau di Facebook dan sebagainya. Tapi ungkapan-ungkapan kita seolah-olah kita kalah dengan keadaan. Kita kalah dengan perkataan orang yang menyinggung kita. Kita lari dengan kenyataan dan membela diri. Ini membuat kita mempertandakan diri bahwa kita bukan orang-orang yang seperti rancangan blueprintnya Tuhan. Saudara perhatikan baik, rancangan Allah harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, Amen. Saudara, ya, kenapa? Ya, ini fakta. Ya, saya katakan ini fakta. Ya, Paulus belum melihat penggenapan rencana Allah terjadi dalam kehidupan manusia itu sendiri di zaman Paulus. Ya, tapi saya percaya ini bukan secara global. Ada secara personal, saudara, sudah mengalami yang namanya original man. Sehingga apapun dia berkata, ya, dia akan berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus Kristus ada dalam hidupku. Christ in me, saudara. Oh, luar biasa. Kalau Christ in me, kalau Kristus ada dalam kita, maka pengharapan di dalam Tuhan itu luar biasa, ya. Saudara perhatikan, dalam rancangan Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, kita diingat oleh Tuhan. Ya, jangan pernah merasa bahwa engkau sendirian di dalam doamu, di dalam keluargamu, situasi apapun yang kau hadapi, saudara. Jangan pernah merasa bahwa engkau sendirian. Engkau diingat oleh Tuhan. Engkau dipedulikan, ya. Engkau diberikan kemampuan otoritas untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki kita, kata firman Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau katakan, waktu Paulus melihat apa yang rancangan Tuhan belum terjadi secara maksimal dalam kehidupan manusia. Saya ingin sudah melihat saat ini perubahan apa yang terjadi pada manusia. Ya. Sebelum saya mau tunjukkan banyak hal lebih lagi, ya, dalam waktu mungkin yang akan datang. Ya. Saya melihat di sini bahwa Paulus memberikan pengertian bahwa manusia telah berubah. Kenapa tidak bisa menaklukkan segala sesuatu? Kenapa manusia bergerak sepertinya tidak ada intervensi dari Tuhan? Karena manusia telah berubah. Ini terjadi dalam kehidupan manusia, saudara. Yang sekali lagi saya mengatakan, dari original menjadi tidak original. Ya, kemarin saya sudah jelaskan dalam kitab Kejadian, ya, bahwa ular telah mempengaruhi dengan perkataannya, perkataan iblis melalui ular. Bagaimana dia mempengaruhi Hawa,
ya, dan Adam dan Hawa supaya mendengar apa kata iblis itu, saudara, ya. Ular ini yang berbicara tentang manifestasi daripada iblis yang sedang berkata kepada Hawa, ya. Saya sudah jelaskan kemarin bahwa mereka mendengar, ya. Lalu Tuhan perintahkan kepada manusia berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ular. Tapi persoalannya, apa yang dikatakan oleh iblis, tapi persoalannya mereka tidak pegang apa kata Tuhan, tapi mereka mendengar, memperhatikan apa kata iblis, saudara. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, jangan terlalu ramai membicarakan tentang COVID-19, tapi biarlah ramai kita membicarakan tentang kemuliaan Tuhan. Amen. Kita membicarakan bagaimana anugerah Tuhan. Kita membicarakan bagaimana pertolongan, perlindungan Tuhan. Karena ada banyak orang-orang sekarang, saudara, saya mau katakan kepada kita, yang tadinya kita lihat, sekarang tidak bisa kita lihat lagi. Kenapa? Karena sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, sudah naik mendahului kita, saudara. Ya, dengan istilah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya Anda duluan, saya menyusul. Saudara perhatikan, saya mau katakan kepada kita, ya, kalau kita boleh ada saat ini artinya Tuhan ingat kita dan perlindungan Tuhan nyata atas kita semua. Dan kita bisa mengatakan bahwa segala sesuatu takluk di bawah kaki kita. Saya mau katakan begini, bukan kesombongan. Ya, saya berada di era yang pandemik atau COVID-19 itu merajalela. Tapi sampai saat ini, oleh pertolongan Tuhan, saya tidak mengalami yang namanya, ya, penyakit atau virus, ya, COVID-19. Ya, bukan kesombongan. Tapi Tuhan membela. Dan saya mau katakan kepada kita, ini kebenaran. Segala sesuatu kita bisa taklukkan dengan perkataan profetik. Engkau berkata, virus, engkau tidak bisa mengganggu saya. Ya, masalah, engkau tidak bisa mengganggu saya. Keadaan, engkau tidak bisa intervensi dalam hidupku. Karena hidupku adalah Kristus. Karena blueprint Tuhan dalam rancangan Tuhan itu nyata atasku. Saudara perhatikan, saya mau katakan kepada kita saat ini, ya. Jangan dengar apa kata iblis. Ya, tapi dengarlah apa kata firman. Ya. Untuk itu, saya mau katakan begini kepada saudara, dari original berubah menjadi tidak original. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang berubah di sini? Pertama, saya mau katakan ada 7 hal. Saya mau lengkapi hari ini 7 hal, saudara. Bagaimana manusia mengalami yang namanya tidak original. Manusia pertama, ya, Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, maka manusia berubah oleh karena dosa, ya. Manusia berubah oleh karena dosa. Dan pertama perubahan itu terjadi, yaitu manusia memiliki yang namanya sin nature. Sin nature, sifat dosa, saudara, ya. Sifat dosa. Ini terjadi, ya, ketika manusia tidak original lagi. Berubahnya di mana, saudara? Sekali lagi, berubahnya di mana? Berubah di nature-nya. Ya, nature-nya, sifatnya. Kalau manusia original, ya, manusia sifatnya dikatakan God's nature, saudara, ya. God's nature. Tapi ketika menjadi tidak original, maka dia mengalami yang namanya, ya, sin nature. Sifatnya itu adalah sifat dosa. Yang semula manusia mengalami God nature, sekarang memiliki sin nature. Kita harus tahu ini, saudara. Jadi problem kita manusia di dunia ini tidak bisa menaklukkan segala sesuatu karena kita sudah berubah. Ya, saya mengatakan kita bukan berarti saudara dan saya. Ya, ini gambaran bagaimana orang-orang yang mengalami yang namanya perubahan ini yang tidak original, ya. Saudara perhatikan baik-baik. Ini menjadi problem manusia di dunia ini. Bukan yang lain, tapi problem manusia adalah dosa, saudara, ya, dosa, ya, sifat dosa. Banyak orang membereskan dosa dengan cara yang lain, ya. Sifat dosa tidak bisa dibereskan dengan cara apapun di dunia ini. Hanya satu, ya, sifat dosa dapat dibereskan dengan cara apa? Kematian. Alkitab berkata, upah dosa ialah maut, ya. Saya tidak bicara tentang kematian nanti ke neraka itu. Tapi saya mengatakan yang namanya dosa itu upahnya adalah maut, ya. Saudara perhatikan, saya kembali kepada yang namanya original, manusia original. Sebenarnya ada rancangan Tuhan yang lebih kepada kita sebagai manusia yang original, ya.
Tapi saya mau berikan pengertian kepada saudara. Ya. Adam dan Hawa jatuh menghasilkan keturunan dosa. Semua keturunan manusia itu sudah berdosa. Tidak peduli yang namanya Abraham, tidak peduli yang namanya Musa, tidak peduli namanya Daud. Semua memiliki yang namanya signature. Tapi ketika mereka sadar, mereka kembali kepada yang namanya ya manusia yang original man. Jadi perubahan dari original kepada tidak original berubah jadi mana? Berubahnya di sin nature, sifat dosa. Ya, sin nature itu bukan di pikiran. Saya katakan kemarin, sin nature itu bukan di pikiran, tapi sin nature itu ya ada di roh saudara, sifat dosa. Ya, sehingga manusia tidak bisa connect, ya, tidak ada intimasi dengan Tuhan lagi, tidak bisa relationship dengan Tuhan lagi. Ya, dengar baik. Esensi kehidupan manusia adalah roh, ya, bukan tubuh, bukan jiwa, ya. Inti manusia kita bukan jiwa, bukan tubuh, ya. Jadi ingat manusia memiliki roh, ya, memiliki roh, ya, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Ada orang poles-poles tentang tubuh, tidak salah poles tubuh. Yang pleset dikasih mancung, yang bibir tipis dikasih tebal supaya kelihatan lebih seksi. Atau yang body dibuat lebih mantap. Tidak salah mungkin dari pandangan yang berbeda, ya. Tapi persoalannya itu bukan inti manusia kita, saudara. Haleluya. Ya. Ada orang menambah wawasan dengan pengetahuan yang lebih. Tidak salah dengan jiwa. Karena dalam jiwa ada pikiran, kehendak dan emosi, ya. Tetapi itu bukan inti manusia. Inti manusia adalah manusia roh, saudara. Nah, dengar baik, signature ini ada di dalam roh manusia. Puji Tuhan, saudara. Saya berkata kepada saudara, kalau engkau beroleh kembali kepada manusia original, ini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ya. Sekali lagi, kenapa manusia bisa mengalami signature? Karena banyak mendengar perkataan iblis. Ya. Saya yakin iblis tidak hanya bicara 1-2 hari, 1-2-3 kali. Tapi dia bicara terus kepada Hawa dan Adam. Adam ada di samping Hawa. Dalam Diam 3 ayat 10 dikatakan bahwa Adam ada di samping Hawa. Mendengar apa perkataan iblis lewat ular itu. Mereka mendengar terus. Dan saya mau katakan hari-hari ini, jangan mendengar hal-hal yang tidak membuat engkau bertumbuh secara rohani. Jangan mendengar apa yang membuat engkau akan lemah. Jangan mendengar perkataan yang membuat engkau terhambat, saudara. Jangan terlalu banyak mendengar motivator yang bukan dalam Tuhan. Ya, dia hanya membuat kita bangga sejenak, sehingga ketika tidak tercapai akan stres. Ya, tapi dengarlah firman, saudara. Saya yakin orang Kristen yang original, ya, adalah orang yang suka dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Makanya mari hati-hati apa yang kau dengar hari-hari ini. Itu menentukan sifat yang kau dengar menjadi bagian saudara. Ya. Saudara perhatikan, ya, Ibrani berkata pasal 2 ayat 1, ya, karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Teliti saudara. Supaya jangan hanyut di bawah arus. Kalau saudara suka dengar orang yang suka pencemooh, gampang tersinggung, suka mengeluh, suka meraju, orang-orang ini dengar perkataannya, maka ya nature orang itu dalam perkataan itu impartasi dalam kehidupan kita. Kita kumpul dengan dengar orang-orang yang suka meraju, sedikit-sedikit tersinggung. 1 bulan aja saudara tinggal sama dia, dengar dengan dia punya perkataan, pasti saudara akan memiliki yang namanya ya sifat nature tersinggung, saudara. Ya, tinggalkan semua itu. Dalam nama Yesus saya katakan, dalam nama Yesus, tinggalkan roh ketersinggungan yang menguasai saudara dan saya. Amin. Tinggalkan ya kehidupan yang gampang lemah, saudara. Hari-hari ini ya Tuhan melihat dan ingin melihat saudara bukan tambah lemah tapi tambah kuat. Amin. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur 84, they go strength to strength. Mereka berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Saatnya kita melangkah dari kekuatan kepada kekuatannya Tuhan. Saatnya kita melangkah dari kemuliaan kepada kemuliaannya Tuhan. Saatnya kita melangkah dari anugerah kepada anugerahnya Tuhan. Luar biasa. Stop melangkah seperti Israel, berjalan keliling.
ya, gadis Bernea, saudara. Wow, cukup lama, 40 tahun Tuhan buat mereka berputar-putar. Jangan lama hidup di dalam perputaran hidup yang tidak membuat saudara mengalami sesuatu dari Tuhan. Tinggalkan semua itu. Saatnya tinggalkan semua itu. Saya percaya, saudara, pasti ada rancangan Tuhan yang semula dinyatakan kepada manusia. Amin. Engkau akan alami hari-hari ini. Saudara perhatikan, saya mau katakan kepada saudara, ya, Paulus pernah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, begitu. Bergaulah, bukan berarti membenci orang yang, ya, makanya firman Tuhan berkata, jangan berjalan di jalan orang berdosa. Ya, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Bukan berarti membenci mereka, tetapi kita harus tahu ada spirit apa nanti kita akan dapatkan. Saya yakin kalau sudah berada dalam komunitas aliansi yang orang-orang yang diurapi Tuhan, maka engkau akan mengalami pengurapan yang lebih daripada Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik, ya. Yang kedua, saya coba 7 saya berikan kepada saudara, ya. Yang kedua, manusia tidak terhubung lagi dengan supply dari pohon kehidupan. Pada waktu Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, artinya apa? Supaya manusia tidak terhubung lagi dengan yang namanya pohon kehidupan atau pohon kehidupan baik dan jahat juga, saudara. Ya, ayat 17 pasal 2 kitab Kejadian berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu jangan engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau makan pastilah engkau mati. Ketika mereka makan, mereka mati. Ya, mati di sini artinya terputus dengan pohon kehidupan. Makanya ada pedang yang menyala-nyala, ya, menyambar sana sini, supaya mereka, ya, tidak bisa makan lagi dalam kehidupan kekekalan itu, ya. Saudara perhatikan baik-baik, saya mau katakan kepada kita, dan mereka mati ini terputus. Ketika manusia tidak jadi original, jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, ya, maka dia akan mengalami, saudara, putus hubungan dengan pohon kehidupan. Ya, makanya lihat, kalau terputus dengan pohon kehidupan, buah pohon kehidupan, ya, yang dimakan bukan hal-hal yang hidup. Ya, ini bahaya sekali, saudara. Ya, manusia tidak hidup dengan bersumber dari pohon kehidupan. Wahyu 2 ayat yang ke-7 berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi, kata firman Tuhan, kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Hari ini kita harus makan dari buah pohon kehidupan untuk bisa menang. Haleluya. Untuk bisa memakan, kita harus kembali kepada manusia original yang dirancangkan oleh Tuhan. Ya, ketika manusia tidak hidup dari sumber kehidupan, maka dia tidak mendapatkan supply dari pohon yang seharusnya bagaimana dia hidup, ya, yang seharusnya dia miliki. Saudara, ini persoalan besar. Maka hidupnya kering. Ya. Jangan sampai kita sebagai jemaat Tuhan, pendoa, ya, yang berperang, merasa ada saat-saatnya kita merasa kering, ada saat-saatnya kita merasa diurapi, saudara. Tidak. Ya, saya percaya saudara orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Ya. Amen. Kalau engkau terhubung dengan sumber itu, source itu, saudara, pohon kehidupan, saya percaya stres boleh datang, tapi engkau tidak akan mengalami stres, saudara. Stres secara manusia boleh menyerang kita, tapi engkau bisa melampaui dan mengatasinya, saudara. Amen. Takut boleh datang, khawatir boleh datang, dan lain-lain boleh datang. Tapi firman Tuhan berkata, manusia original semua takluk di bawah kakinya. Ya, haleluya. Yang ketiga, manusia memiliki sumber yang lain. Ya, makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, ya, bukan Allah lagi yang menjadi sumbernya, saudara. Bukan Allah lagi, terputus. Ya, bukan Tuhan lagi menjadi source-nya, saudara. Makanya Allah bertanya kepada Adam, ya, who told you? Ya, siapa yang mengatakannya kepadamu? Ini artinya Adam tidak lagi mendapatkan sumber dari Tuhan. Ya, who told you? Siapa yang mengatakan kepadamu? Jadi apa yang mereka dengar, perkataan yang mereka dengar, itu yang mereka buat terhubung, ya, daripada apa yang mereka dengar. Bukan kepada Tuhan lagi. Jadi saya mau katakan bahwa Adam dan Hawa, ya, mereka
tidak lagi yang namanya memiliki sumber dari Tuhan, tapi mereka mendapatkan sumber dari yang lain, saudara. Itu dalam Kejadian 3:8 sampai ayat yang ke-11, saudara. Puji Tuhan. Saudara perhatikan, sekali lagi saya mengatakan kepada kita, saya berharap kita bergairah untuk sumber kehidupan yang kita dapatkan itu. Ya, itu firman Tuhan. Ya. Karena itu yang menentukan destiny saudara dan saya. Menentukan sifat, ya, menentukan nasib kita di dalam Tuhan. Tuhan ingin kita kembali kepada original supaya kita tidak babak belur dalam kehidupan ini. Dengar baik. Babak belur, saudara bisa gambarkan kehidupan babak belur itu bagaimana sih? Jangan sampai kita dibuat babak belur oleh problem-problem kita yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, ya. Karena hanya manusia original lah yang bisa mengatasi semuanya itu, ya. Jangan seperti seorang petinju, saudara, ya. Sudah kalah, memar, berdarah-darah lagi, saudara, ya. Benjol, saudara, ya. Saya mengatakan ke saudara, ya, Tuhan tidak ciptakan manusia, ya, untuk hal-hal seperti itu, ya, untuk berdarah-darah menghadapi masalah, untuk memar, bengkak, ya, untuk tertekan ketika menghadapi kenyataan hidup itu. Ya. Saudara, manusia sudah terpotong hubungannya dengan pohon kehidupan, ya, karena sudah makan buah pohon yang terlarang itu. Artinya bahwa manusia sudah punya sumber yang berbeda. Saya beritahu kepada saudara, kenapa orang Kristen ya suka stres, bisa stres. Dia sudah tahu bahwa stres itu tidak bagus, tidak mau stres. Tapi kenapa terjadi? Ya, dia tahu kegagalan itu tidak bisa ada dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa itu terjadi? Kegagalan kebanyakan manusia, anak-anak Tuhan, ya. Bahkan dikatakan orang percaya kepada Yesus harusnya berkemenangan, tapi tidak mengalami kemenangan. Harusnya tidak khawatir, tapi mengalami kekhawatiran. Itu karena gagal mengambil hidup untuk makan dari buah pohon kehidupan itu sendiri, saudara. Ya, gagal mengambil hidup untuk makan dari buah pohon kehidupan. Saatnya ambil dari buah pohon kehidupan, kata kitab Wahyu. Makan itu, saudara. Ya, haleluya. Jadi kalau kita stres, melo, khawatir, itu menunjukkan, sekali lagi dengar baik-baik perkataan saya. Kalau kita mengalami stres, tertekan, takut, melo, khawatir, dan sebagainya, itu menunjukkan kegagalan kita. Menunjukkan kegagalan kita untuk makan dari buah pohon kehidupan tadi. Sudah saatnya kita terhubung dengan buah pohon yang kita makan dari kehidupan itu. Dan saya percaya saatnya di tengah-tengah situasi yang ada, engkau bisa mengambilnya. Itu kebenaran dari Tuhan. Sehingga hidup Amen. kita luar biasa dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan ada di pihak kita. Jadi kegagalan Adam dan Hawa, ya, sekali lagi, kegagalan Adam dan Hawa dari mendengar Tuhan, sebaliknya mereka mendengar yang lain, ya. Karena mereka mendengar yang lain, mereka gagal. Mereka bukan dengar dari Tuhan dan pegang kebenaran. Ada banyak dari kita kalau di gereja dengar firman Tuhan, amin, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika di luar kita mulai berubah, setelah diperhadapkan atau ketika diperhadapkan dengan keadaan situasi yang tidak memungkinkan kita, ya. Tapi saudara perhatikan baik, Tuhan itu berdaulat lewat firman-Nya, sehingga apapun yang kita hidupi dalam hidup ini, sesuai dengan Tuhan inginkan, saya percaya engkau akan mengalami kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Saya nanya saudara, ya. Saudara dan saya, ya, mungkin hari-hari ini mengalami kekacauan, mengalami tekanan berat. Sekali lagi, keluar daripada zona itu. Dalam nama Yesus, keluar dari zona itu. Keluar dari keadaan itu, saudara. Karena itu menunjukkan kegagalan kita. Haleluya. Amin. Harusnya kita malu. Haleluya. Gagal. Dan saya mau katakan Tuhan tidak pernah merancang kita untuk gagal, saudara. Tidak pernah. Amin. Tapi itu rancangan Tuhan untuk buat saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Kalau kita kembali menjadi manusia original, kembali bisa makan dari buah pohon kehidupan dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-7, saya percaya tidak mungkin kita stres. Boleh datang, tapi tidak mungkin stres. Kita hanya ketawa. Ya, saya berapa kali ketemu orang berkata, Pak, pinjam uang, Pak. Dipikir saya banyak uang. Karena gaya hidup kita itu seperti kebenaran, ada sukacita.
ya, seperti dirancang oleh Tuhan, ada damai, ya, iya. Jadi tidak terlihat apa yang menjadi kekurangan kita. Semua tertutupi dengan anugerah Tuhan, ya. Ya, mereka mau punya uang, saya bilang ya, uang bukan tidak ada, tapi uang dipergunakan untuk pelayanan, dan itu pun sesuai dengan ya apa yang Tuhan beri. Kalau pinjam uang di bank, bukan di saya, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Saya mau katakan kepada kita bahwa sekali lagi, ya, kita tidak bisa mendapatkan yang asli, ya. Maka kita akan mencari yang tidak asli. Betul nggak, saudara? Ya. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, kalau kita tidak bisa mendapatkan kehidupan, maka kita akan mencari imitasi kehidupan, saudara. Ya, orang pingin emas, beli emas, tapi uang tidak cukup, ya kan? Pasti dia akan, karena dia selalu ingin ada emas, dia akan cari yang imitasi, saudara, yang lebih murah, ya kan? Ya, kalau saudara tidak bisa mendapatkan berlian asli, saya yakin saudara akan cari yang namanya pengganti, yang namanya zirkon, ya, batu-batu mulia, saudara. Tapi itu bukan original. Ya, pertanyaannya berapa banyak saudara menggantikan dari apa yang saudara tidak bisa dapatkan, digantikan dengan yang lain. Ya, maksudnya karena saudara tidak dapat yang original, ya, kita cari pakai yang imitasi. Saya beri contoh. Ya, kenapa orang Kristen ke diskotik? Karena ya tidak mendapatkan yang original, yaitu sukacita dari Tuhan. Ya, kalau engkau sukacita, nggak perlu cari hiburan di diskotik, kau. Ya, kenapa orang ngilmu, ya, ngilmu kebal bacok, kebal tembak, karena tidak bisa mendapatkan kuasa, ya, perlindungan yang original dari Tuhan. Ya, karena memang bagi orang-orang yang tidak original, ya, itu tertutup memang, saudara. Ya, tertutup. Karena mereka mempunyai sumber yang lain. Rekan-rekan pendoa, jemaat Tuhan yang ada, maaf. Ya, kalau saudara masih suka tersinggung, maaf ya saudara, maaf sekali lagi. Ya, kalaupun tidak dikasih kesempatan lagi bicara tidak apa-apa. Tapi saya menyatakan kebenaran, saudara. Ya, kalau saudara masih suka tersinggung dan saya suka kecewa, sakit hati, merajuk, itu menunjukkan kegagalan saudara dan saya. Ya. Ya, mendapatkan yang original atau yang asli. Buang semua yang imitasi, saudara. Itu yang membuat saudara dan saya galau dalam kehidupan ini. Itu bukan milik kita. Imitasi bukan milik kita. Kita yang Tuhan berikan yang original, saudara. Ya. Amin. Itu bukan saudara sebenarnya. Suka stres, suka kecewa, suka tersinggung. Itu bukan saudara sebenarnya, saudara. Iya, bukan saudara. Wow, saya punya roh ini, ya, menggebu-gebu menyatakan ini, saudara, dan saya tidak takut, karena saya percaya kebenaran harus ditegakkan, saudara. Amin. Yang Tuhan bicara firman untuk membangun kita, Tuhan bicara firman kepada kita supaya kita berubah, supaya apa yang Tuhan mau terjadi atas kita, saudara. Saatnya kembali kepada original, ya. Kita tidak perlu menggunakan yang imitasi, ya, tapi kita mendapatkan yang ori daripada Tuhan. Kenapa suami istri, ini pengalaman, kenapa suami istri suka bertengkar? Karena mereka tidak mendapatkan yang original. Apa yang original? Rukun. Ya, rukun. Saya ingat bahasa Jawa, ada kalimat berkata begini, rukun agawe santoso. Ya, rukun agawe sentosa. Ya, santosa. Secara harfiah artinya apa? Kerukunan akan mendatangkan kebaikan, dan pertengkaran akan menyebabkan kekacauan, saudara. Semua paham tentang hal ini. Mau rukun supaya baik tuh. Tapi kenyataan yang terjadi berantem terus, saudara. Ya. Selanjutnya, kenapa orang tidak suka firman? Karena tidak terbuka. Ya. Karena tidak terbuka, makanya dia cari pengganti yang lain. Ya. Buat saudara menemukan firman sebagai kehidupan yang original, makanya saudara tidak cari yang lain. Haleluya. Sekali lagi, buat saudara yang menemukan firman sebagai sumber kehidupan yang original, maka saudara tidak akan cari yang lain. Amin. Haleluya. Saya tantang saudara.
Ketika orang tawarkan uang 1 miliar dan firman, saudara pilih yang mana? Ada yang bilang, Pak, saya pilih dua-dua saja. Firman, saya pilih firman, Pak. Nggak mau 1 miliar. Oke, haleluya. Terima kasih Bu Pendeta. Haleluya. Luar biasa. Saya milih Firman dua-duanya. itu menciptakan berkat. Iya, haleluya, ya. Iya. Makanya dikatakan uang itu bisa datang jangan urus uang. Urus uang itu bang, saudara yang urus. Kita hanya menikmati berkat Tuhan saja dengan berkata haleluya. Yang pasti utama sini adalah firman. Amin. Sesuatu yang lain, yang imitasi, Tuhan mau supaya kita tetap berada kepada original yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau katakan begini, saudara, semua yang dari dosa itu, semua yang bicara dosa itu, yang dari dosa dan dosa itu pengganti dari original, saudara. Itu pengganti dari original. Perzinahan, perselingkuhan, penyembahan berhala, perdukunan, dosa apapun, itu pengganti daripada original. Jadi kalau kita tidak hidup dalam original, maka akan terjadi yang namanya pengganti daripada yang asli. Ya, Tuhan mau kita tidak mengambil yang imitasi lagi, tapi yang original. Puji Tuhan. Yang keempat, ada 7 saudara, ada ya yang saya mau bicara tentang bagaimana perubahan ini. Manusia bicara tentang manusia yang tidak original, ya. Tapi yang nanti ke depan saya akan bicara lagi, mungkin ada 7 sampai 10 hal tentang manusia original. Amin. Cara yang banyak hal ya yang belum tuntas, karena memang firman itu perlu waktu yang terbaik untuk kita, saudara dan saya. Puji Tuhan, ya. Jadi jangan sampai mengatakan, aduh terlalu lama. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara pasti ikut yang namanya waktu, schedule yang sudah dibuat oleh Tour guide tour. Kenapa cuma sebentar sudah pulang? Tidak, sesuai dengan agenda, saudara. Begitu juga dengan doa dan ibadah. Ini agenda Tuhan, haleluya. Ini Amen. waktunya Tuhan. Kita harus menyesuaikan apa yang Tuhan mau di waktu-waktu kita. Amen. Apalagi mendengar Amen. firman, ya, puji Haleluya. Tuhan, ya. Jangan mengatakan pengeluhan hal-hal yang, aduh firman Tuhan begini. Tidak. Apapun firman, kebenaran itu yang oleh karena pewahyuan Tuhan, saya percaya membuat saudara lebih luar biasa, ya. Oke. Yang Amen. tadi ketiga, sekarang keempat. Ya, apa perubahan terjadi? Ya, perubahan apa yang terjadi ketika manusia tidak original lagi? Yang keempat adalah saling menyalahkan. Kita sering dengar tuh, itu salahmu, ya. Artinya bukan salah saya. Ya, enggak pernah saya mendengar bahwa orang berkata itu salah saya. Ya. Kenapa? Selalu berkata itu salahmu. Karena dia enggak mau mengaku, saudara. Ya. Kalau pekerjaan gagal, istrinya disalahkan, ya. Atau sebaliknya, suaminya disalahkan. Ini saling menyalahkan, ya. Ada yang berkata, ketika ditanya, kenapa bisa begitu? Itu perempuan yang keberikan kepadaku. Perempuan berkata, itu karena ular, saudara. Jadi saudara perhatikan baik-baik, ya. Saling menyalahkan. Ini terjadi pada manusia yang tidak original, ya. Karena Haleluya. saat manusia tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai source atau sumber, maka lihat, dosa mengikat dia. Perubahan apa yang terjadi? Adalah saling menyalahkan. Saya berharap dalam pelayanan kita tidak ada yang saling menyalahkan. Haleluya. Amin. Kalaupun terjadi, ya kita Haleluya. maklumi saja, saudara. Ya, jangan salahkan Pak Pendeta, jangan salahkan, gara-gara dia. Stop itu, saudara. Itu menyatakan bahwa kita bukan manusia original. Ya, Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak berkenan kepada kita saling menyalahkan. Itu karena iblis punya bicara sehingga mereka saling menyalahkan. Jangan dengar perkataan iblis. Tinggal firman. Saudara dan saya harus kuat. Haleluya. Kalaupun disinggung, sudahlah, ya, sudahlah, selesai semua. Tuhan, semua kuserahkan kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Saya rindu kita semua. Amin. Perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita yang kembali kepada original. Yang kelima, saudara, yang kelima. Ya, maaf saya singkat-singkat saja.
Yang kelima, Kejadian 3:17 berkata begini. Ini saya belum sampaikan kemarin. Ayat yang kelima, ayat yang ke-17 dalam kitab Kejadian. Kejadian 3:17. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ya, dalam terjemahan NASB, saudara, saya langsung baca dalam bahasa Indonesia. Ya, dikatakan begini. Kemudian Adam, dia berkata, karena kamu telah mendengar suara istrimu dan telah makan dari pohon yang kata Tuhan, aku perintahkan kepadamu, ya, mengatakan kamu tidak boleh makan darinya. Terkutuklah tanah karena kamu. Ya, dengar baik, ya. Kalau dalam bahasa Inggris NASB dipakai kalimat begini, in toil you will eat of it all the days of your life. Ya, terkutuklah, ya, dikatakan ini, ya. Dalam kerja keras kamu akan memakannya sepanjang hari-hari hidupmu. Tapi kalimat sebelumnya dikatakan begini, ya, bahwa dan telah makan dari, kamu telah mendengar suara istrimu dan telah makan dari pohon yang aku perintahkan kepadamu. Saudara, terkutuklah tanah karena kamu, saudara. Terkutuklah tanah karena kamu. Ya, dengar baik. Ini luar biasa, kebenaran ini luar biasa. Dalam kerja keras kamu akan memakannya sepanjang hari-hari hidup. Jadi orang yang berubah menjadi tidak original, dengar baik. Yang kelima di sini dipakai kata in toil, ya, in toil. Terkutuklah tanah, ya. Perubahan-perubahan di sini, ya. Saya sudah jelaskan tadi ada perubahan secara signature, dialami, terputus hubungan dengan kehidupan, ya. Perubahan bukan hanya memiliki source yang lain, perubahan bukan hanya saling menyalahkan, tapi dikatakan di sini Alkitab bilang terkutuklah tanah, sehingga Adam untuk dapat rezeki harus dengan bersusah payah. Saya mau jelaskan begini, saudara, perhatikan baik-baik. Ini kebenaran. Ya, ini kebenaran. Dapatkan dalam pewahyuan. Toil itu banting tulang. Ya, kerja keras dalam pengertian banting tulang. Ya, toil juga sering diistilahkan dengan mobil derek, ya, namanya toil. Jadi begini, work itu, ya, pekerjaan itu dengan toil itu berbeda, ya. Tadi dikatakan dalam bahasa Inggris in toil, ya, jelas sekali itu. In toil you will eat, ya. Dalam banting tulang engkau akan makan, ya. In toil you will eat of it all the days of your life, ya. Dalam kerja kerasmu banting tulang, kamu akan memakannya sepanjang hari-hari hidupmu. Wah, saudara perhatikan baik-baik. Ini luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara, ya. Kenapa tidak dikatakan work di situ? Dalam bekerja kamu akan mendapatkan makan. Tapi dipakai kata, ya, in toil. Work itu, sekali lagi, work itu, saudara, pekerjaan itu adalah blessing. Haleluya, ya. Sekali lagi, dengar baik. Work itu adalah blessing. Ya, pekerjaan itu adalah berkat. Amen. Pekerjaan itu adalah berkat, sekali lagi saya mengatakan. Tapi toil itu, ya, itu didapatkan daripada manusia jatuh dalam dosa dan sudah menjadi, dikatakan firman Tuhan, tanah itu dikutuk. Ya, toil ini bekerja dalam bentuk tulang untuk mendapatkan rezeki. Ini adalah yang bukan Tuhan kehendaki. Ya, amen. Bekerja keras, kamu akan memakannya sepanjang hari hidupmu. Itu dikatakan kepada manusia yang sudah berubah, yang tidak original lagi. Ya, bukan berarti saya katakan tidak boleh bekerja. Bekerja itu saya katakan tadi adalah blessing, God's blessing, saudara. Bekerja adalah God's blessing. Work is God's blessing. Sekali lagi, ya, the work is God's blessing. Bekerja itu berkat Tuhan. Karena Allah pun, Tuhan pun bekerja, saudara. Lihat bagaimana masa penciptaan tuh. Dia bekerja hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan istilah toil, saudara. Ya, haleluya.
karena toil itu sumbernya diakibatkan yang namanya kutuk itu sudah berlaku. Ya. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik, saya mau katakan kepada saudara. Tapi beda dengan manusia yang manusia ini yang berubah, saudara. Bekerja bukan cara dengan original, tapi bekerja dengan cara toil. Toil, ya. Lihat orang-orang kaya tidak percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Mereka bekerja dengan cara banting tulang. Bekerja dengan cara banting tulang, bahkan banting tulang orang lain, saudara, ya. Bahkan banting tulang orang lain. Mereka kerja banting tulang, tapi mereka juga banting tulang orang lain, saudara. Bersaing dalam pekerjaan, saling mematikan usaha, membunuh usaha. Ya, kalau perlu habisi pekerjaan orang untuk dapat keuntungan. Bahkan mereka bekerja tidak mengenal siang atau malam, ya, untuk mendapatkan, mencari keuntungan. Tapi dengar, Tuhan ingin kita, ya, Tuhan ingin kita memiliki pekerjaan with don't toil, ya. Tidak dengan cara toil atau banting tulang. Bukan saya mengatakan sudah bekerja tidak boleh keluar keringat, ya. Kalau sudah kerja di panas pasti keluar keringat, toh. Ya, sudah bekerja yang berat-berat pasti keluar keringat. Bukan itu, saudara. Ya, bukan itu. Bukan masalah keringatnya. Tetapi yang dimasukkan di sini in toil adalah orang-orang yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk bekerja. Ya. Merasa kuat sendiri. Itulah orang-orang sudah berubah, yang menjadi tidak original. Dia merasa mampu. Dia tidak perlu Tuhan dalam bekerja. Banting tulang. Alkitab berkata, maka terkutuklah, saudara. Terkutuklah dia. Kenapa dia banting tulang? Karena dia tidak bekerja berdasarkan berkat, saudara. Ya. Kenapa dia banting tulang? Karena dia berusaha dengan kekuatannya sendiri tanpa Tuhan. Dan itu, firman Tuhan berkata, terkutuklah dia. Saudara perhatikan, saya mengatakan, oleh karena berkat tertutup atas dia, bagi dia, sebagai gantinya dia harus banting tulang. Dia harus bekerja, istilahnya, kebenaran tadi, dengan menggunakan kata toil. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Ulangan pasal 28, toh. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau pada berada di kota. Ya, diberkatilah engkau di ladang. Amin. Amin. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu. Ini beda, saudara. Ini beda. Haleluya. Saya percaya kalau kita manusia original yang kita kembali kepada blueprint-nya Tuhan, maka pintu-pintu pekerjaan, pintu-pintu berkat akan Tuhan bukakan atas kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengar di sini, saya tidak berkata sekali lagi, saudara tidak perlu kerja dengan kesungguhan. Atau sudah bekerja tidak boleh keluar keringat. Kalau saudara bekerja di luar, pasti ya di luar ruangan pasti terik matahari membuat kita keringat. Jadi sekali lagi maksud di sini bukan keluar keringatnya, tapi usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan dengan kekuatan sendiri, saudara. Ya, ini perubahan terjadi karena manusia tidak lagi original. Ya, saudara dan saya bisa cek diri kita masing-masing. Ya. Harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau di kota, di Jakarta sana, atau di Sumatera. Dan saya percaya kami di Papua juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Karena dalam pekerjaan itu ada Tuhan, ya, yang berdaulat di setiap pekerjaan kita. Sekali lagi pekerjaan itu berkat Tuhan. Tapi kalau bekerja dengan toil, itu adalah pekerjaan mendatangkan kutuk. Sehingga lihat, ada banyak orang bekerja, uang nggak tahu di kemana. Uang nggak tahu, nggak dinikmati. Karena merasa dia hebat, saudara. Haleluya, saya percaya di hari-hari ini, masa pandemik, orang percaya, anak-anak Tuhan yang bekerja, tidak akan tertutup jalan. Ya, Amin. pintu-pintu akan terbuka, asalkan kembali kepada yang namanya original man. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya sudah jelaskan tadi perubahan dari original kepada tidak original. Pertama saya katakan tadi signature. Kedua, ya, relationship dengan Tuhan putus. Ketiga, manusia memiliki sumber yang lain, ya. Ya. Keempat, ya. Ya. Sekali lagi yang ketiga, manusia memiliki sumber yang lain. Kenapa? Karena tidak bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Maka dapatkan dari yang lain, penggantinya. Sukacita bukan dari Tuhan tetapi dari yang lain.
Damai sejahtera bukan dari Tuhan tapi dari yang lain. Kebahagiaan bukan dari Tuhan tapi dari yang lain. Jika kalau saudara mendapatkan kebahagiaan, saya mengatakan begini, hamba Tuhan, ingat, kita juga termasuk public figure. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan karena dipuji, itu hati-hati, saudara. Ya, itu hati-hati. Seharusnya kebahagiaan itu dipuji atau tidak dipuji tetap bahagia. Haleluya. Haleluya. Ya, Amin. diperhatikan Amin. atau tidak diperhatikan tetap bahagia. Ya, bukan karena diangkat-angkat, oh saudara punya karunia luar biasa, baru kita merasa, wow, merasa sehat, merasa, wah dipakai Tuhan. Saudara, tidak. Dipuji, disinggung karunia, tidak punya karunia, belum punya karunia, disinggung, tidak disinggung, sama Tuhan pakai saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Ya, jangan saudara semangat ketika diberi sesuatu, perhatian, ya, luar biasa. Ingat, sekali lagi, saya mau katakan, mungkin saudara belum bisa menerima perkataan ini, tetapi ini kenyataannya. Saya mau katakan sekali lagi, kalau kita mendapat kebahagiaan cuma karena dipuji, itu hati-hati. Ya, itu tidak original, saudara. Kalau saudara dan saya original, tidak dipuji tetap mendapatkan kebahagiaan, sumbernya dari Tuhan. Haleluya. Kita diberkati oleh Tuhan. Ya, haleluya. Nah, sekali lagi saya mau katakan, ada banyak orang mengalami sukacita, kebahagiaan karena adanya berkat-berkat secara materi. Ya, dia merasa pede kalau ada mobil. Ya, saya bersyukur di Papua ini, saudara, orang punya mobil 5, kadang-kadang jalan kaki tidak pakai sendal, pakai celana pendek. Ya, tidak kelihatan, saudara. Padahal itu orang kaya, ya, orang Papua yang diberkati Tuhan, luar biasa. Kalau di Manado, saudara, jangan coba-coba. Ditanya datang dari pakai apa? Pakai mobil kah pakai motor? Itu kan maksudnya toh. Ya, saudara, saya percaya. Saudara tidak punya mobil, cuma punya motor. Tetap saudara sukacita. Karena saudara tidak mendapatkan yang namanya sukacita, kebahagiaan daripada sarana prasarana, tapi sumbernya daripada Tuhan. Amin. Amen. Haleluya. Saya punya teman-teman sudah memiliki mobil. Tapi saya punya prioritas bukan mobil dulu. Tapi anak-anakku diberkati Tuhan. Sekarang sudah ada yang perwira kapal, saudara. Ratusan juta biayanya. Kami hanya hidup dengan pelayanan perintisan. Jemaat tidak banyak. Tapi saya mau lihat kalau Tuhan membuka sorga terbuka atas kami, maka dia memberkati hamba-hambanya yang hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Amen. Saudara, saya melihat kepuasan itu bukan karena dari benda-benda, ya, bukan dari pujian, tapi kepuasan saudara secara batin itu hanya bersumber daripada Tuhan. Ya, yang keempat, ya, hubungannya adalah saling menyalahkan satu dengan lain. Ya, ini manusia yang tidak original. Ya, saudara perhatikan, saya mengatakan begini, ya, bahwa sudah saatnya kita kembali kepada original. Kalau tidak mau babak belur dengan keadaan. Ya, mari. Orang bodoh tidak menghargai waktu. Ya, orang pintar adalah menghargai waktu. Tapi orang bijaksana adalah orang yang menciptakan waktu. Ya, orang bijaksana adalah orang yang menciptakan waktu. Orang bodoh tidak menghargai waktu, orang pintar menghargai waktu, tapi orang bijaksana adalah orang yang menciptakan waktu. Amen. Kita menciptakan waktu dalam hal apa? Mari tetap ada konektivitas dengan surga, dengan Tuhan, Amen. dengan pelayanan, dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena sarana prasarana, tapi sumber segala sesuatu, kebahagiaan, sukacita, ya, semuanya berasal daripada Tuhan. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan yang lain. Katanya diberkati, saya pernah ke Jakarta, ditanya begini, Pak, makan apa, Pak? Wih, saya baru kaget, kok ada orang tanya makan apa? Kita orang Indonesia kan makan nasi dan ikan. Paling tidak juga dengan daging, tapi harus terbatas, saudara, ya. Orang bilang jangan rakus, jangan sorodo, bisa bahaya. Kemarin saya makan, minta maaf ya, sakit di Tuhan ya. Terima kasih buat doanya, Pak Yeskel dan tim doa, teman-teman yang ada di pelayanan doa, ya. MD Menara Doa ya, Menara Doa segala bangsa. Terima kasih. Saya mengalami wujud Tuhan. Gara-gara saya makan RW, saudara, 3 hari. Hanya terkapar sakit, saudara, asam urat. Itu jangan katakan Tuhan tolong. Ya, saudara, salah sendiri kok. Minta tolong sama Tuhan. Dan saya tobat, saudara. Saya tobat. Harus kembali
kepada rencana Tuhan. Haleluya. Makanya Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, taruh pisau di leher. Haleluya. Saya sering bergerak dalam penginjilan, diundang kemana-mana, ya. Tapi saya mulai belajar batasi makan itu, saudara. Puji Tuhan. Kita tinggalkan soal makan-makan dulu, nanti jadi lapar, saudara. Kita kembali kepada yang kelima, cara memenuhi kebutuhannya sudah berubah. Dari blessing, ya, dari blessing, akhirnya apa? Bukan menerima berkat, karena firman Tuhan berkata hanya dua, berkat atau kutuk, ya, berkat atau kutuk. Saya percaya kalau kita manusia original, kita mengalami namanya berkat dari Tuhan. Amin. Ketika kita keluar menjadi manusia tidak original, kita akan mengalami mengalami toil, pekerjaan pentulang, justru mengalami kutuk, saudara. Ya, kita tidak bisa menikmati banyak hal. Tapi saatnya kita harus tahu bahwa firman Tuhan berkata dalam Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya banting tulang, kekuatan sendiri tidak akan menambahi, saudara. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Oh, haleluya. Jadi the work is God blessing, ya, God's blessing. Pekerjaan adalah berkat Tuhan. Tapi toil adalah, banting tulang adalah bukan kehendak Tuhan untuk kita. Saya percaya Dia membuat kita akan lebih lama hidup lagi untuk jadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ada banyak orang bekerja sakit-sakitan toh. Ada banyak orang mendapatkan pekerjaan tapi rumah tangga hancur. Ada banyak orang mendapatkan berkat tapi apa yang terjadi? Keluarganya berantakan. Itu kutuk yang sedang terjadi. Dan itu bukan kita, saudara. Yang keenam, manusia tidak lagi berkuasa atas dirinya. Sekali lagi, karena perubahan terjadi menjadi manusia tidak original. Manusia tidak lagi berkuasa atas dirinya. Manusia tidak lagi berkuasa atas dirinya. Artinya manusia tidak punya kendali atas dirinya. Ya. Tapi ada kekuatan yang lain berkuasa atas diri kita sebagai manusia. Kalau kita bukan original, saudara, man. Ya, bukan original man. Ada yang berkuasa, lihat, kita tidak mau, tapi kita lakukan, kan? Kita tidak suka, tapi kita terjerumus dengan keadaan. Ya, terpengaruh dengan situasi, kita kompromi, saudara. Kenapa? Karena manusia tidak lagi berkuasa. Saya percaya kalau kita kembali kepada original man, maka kita bisa berkuasa atas diri kita. Kenapa? Karena firman adalah kekuatan Allah yang memampukan kita bisa melangkah kepada destinenya Tuhan. Haleluya. Karena manusia tidak lagi menunjukkan segala sesuatu yang luar biasa di bawah kakinya, takluk kata firman Tuhan. Harus kembali supaya bisa takluk. Kembalilah kepada manusia yang original. Yang ketujuh, terakhir. Manusia tidak lagi memiliki dominion. Ya, dominion atas wilayah. Ya. Wilayah atau domain. Dominion itu otoritas atau power atau kuasa, ya. Manusia tidak memiliki lagi kuasa atas wilayah, ya. Mazmur pasal yang ke-110 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini berarti domain harus ditaklukkan. Dengar baik, sebagai pendoa-pendoa, pelayan Tuhan, kita harus taklukkan semua domain di mana kita berada. Ya, baik ekonomi, baik politik, baik pendidikan, itu domain-domain, wilayah-wilayah, saudara. Ya. Wilayah apalah, baik dalam family, keluarga, itu wilayah-wilayah yang harus kita taklukkan. Ada daerah-daerah tertentu dalam pemetaan secara rohani, itu dikuasai oleh iblis, penguasa-penguasa udara. Sehingga di situ ada yang namanya situasi berantakan. Ada yang namanya persoalan-persoalan. Ada perang suku kali di Papua. Ya, ada perkelahian. Ada demo-demo untuk menghancurkan negara ini. Itu semua dikendalikan, bukan berjalan sendirinya. Itu wilayah-wilayah, saya percaya saudara dan saya bisa menaklukkannya. Karena kita punya yang namanya dominion. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik, saya mengatakan kepada kita. Kenapa kita tidak bisa menaklukkan domain? Karena kita tidak punya dominion lagi.
Ya, itu manusia, bukan kita ya. Kalau saya katakan kita itu berarti berbicara tentang umum ya. Iya, bicara tentang umum. Ya, tetapi puji Tuhan kalau ada di antara kita yang masih merasa saya ini belum masuk kepada yang namanya area original man, saudara harus melangkah kepada di mana original man terjadi supaya hidup kita tidak bawa blur dengan keadaan. 7 hal ini yang ada pada manusia yang saya katakan tadi, ya, kepada mereka yang tidak original. Firman Tuhan inginkan waktu saya berdoa, saya mengatakan begini, ya, Tuhan inginkan supaya kita kembali kepada manusia original. Saya lihat waktu saya di sini, saya bicara 1 jam 3 menit, saudara. Ya. Tapi saya yakin saudara tidak bosan dengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, ini baru pembukaan sebenarnya. Haleluya. Tapi tidak apa-apa. Saya percaya pesan Tuhan sudah ditangkap dengan baik. Ya, firman Tuhan akan membawa kita kepada supaya kita bisa bebas daripada hidup keadaan seperti saat-saat ini. Ya, kapan lagi, saudara? Saya mau katakan begini, kapan lagi kita bisa hidup menjadi manusia original? Pertanyaannya kan begitu. Kapan lagi? Itu pesan Tuhan. Kapan lagi kita bisa hidup menjadi manusia original? Now, saudara. Bahasa Jawa bilang saiki. Ya. Jadi no delay anymore. Tidak ada penundaan lagi. Sekarang, now, harus melangkah. Saya percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan ketika mendengar firman. Kita akan mengalami satu perubahan hidup menjadi manusia original. Kita tidak bisa buat kita original, tapi firman Tuhanlah, perkataan firman yang kita dengar terus dan menjadi kesukaan kita, membuat kita menjadi manusia original. Haleluya. Jangan pernah merasa bahwa firman Tuhan itu biasa-biasa lagi. Itulah, ya, destiny saudara ada di sana. Kehidupan saudara ada di sana. Sehingga layaklah kita berkata, Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Jangan berkata Tuhan itu luar biasa kalau kita tidak hidup original, saudara. Jangan berkata engkau dahsyat, engkau luar biasa, tapi hidup kita tidak original. Ya, kita sedang menipu diri sendiri kepada Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan sayang kita semua. Rancangan Tuhan harus terjadi atas hidup kita. Ya, saya beritahukan kepada saudara, gunakan manusia original kita untuk sekali seumur hidup. Saya percaya rancangan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saudara, ya, akan selalu nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Jadi, kalau sudah dengar firman Tuhan ini, ngapain sih kita tidak hidup original di dunia ini? Ngapain kita tidak hidup original yang membuat kita kalah, yang membuat kita stres, ya, membuat kita tertekan karena tidak punya dominion, tidak punya power, tidak punya otoritas. Tidak bisa membawa kita menaklukkan domain-domain wilayah-wilayah. Hei, saatnya ambil posisi kita menjadi manusia original di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena manusia original dikatakan Ibrani 2:8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Haleluya. Ya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, ini sudah bicara tentang yang lebih lagi, saudara. Ya. Puji Tuhan. Saya percaya, ya, segala sesuatu ditaklukkan kepada kita. Ayat 9. Tetapi dia yang ini sudah bicara tentang Yesus, saudara. Ya, tapi dia yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya karena kasih karunia Allah, ia mengalami maut dan bagi semua manusia. Ya, puji Tuhan. Sekalipun Paulus belum melihat, sekali lagi saya katakan, ayat sebelumnya berkata, Paulus belum melihat bagaimana apa yang diberikan Tuhan kepada manusia menjadi manusia original, itu belum nampak. Di zaman Paulus, belum kelihatan. Tapi Paulus melihat ada satu pribadi di sini yang namanya Yesus. Oh, ternyata ada satu pribadi yang namanya Yesus. Bukan keturunan Adam yang pertama. Bukan keturunan Adam yang pertama. Tapi dia menyatakan diri sebagai Adam terakhir. Haleluya. Ya, Adam terakhir. Supaya apa? Supaya apa yang diberikan kepada manusia. Ingat, firman telah menjadi manusia. Ya, firman telah menjadi manusia yang namanya Yesus. Hologos kaisar egeneto. Firman telah menjadi daging. Sama seperti kita manusia, cuma dia tidak berdosa. Dengar baik.
Blueprint inilah yang Tuhan berikan kepada manusia pertama. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga manusia tidak bisa buat apa-apa lagi. Tetapi kembali Yesus menyatakan pribadinya. Bagaimana tergenapi janji Tuhan. Blueprint Tuhan kepada manusia, ciptaan Tuhan. Dan saya percaya, saudara ada di dalam Yesus akan mengalami hal yang sama. Haleluya. Sehingga lagu berkata, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Karena apa? Tampilan kita adalah Yesus. Tampilan kita adalah Yesus. Tampilan kita adalah Tuhan. Saya percaya ya. Ketika Paulus melihat Yesus dan kita dalam Yesus, maka kalau Paulus bisa berkata dan masih hidup saat ini berkata, orang-orang dalam Yesus juga akan mengalami hal yang sama. Manusia original. Hanya di dalam Yesus. Amin. Sehingga Haleluya. anugerah Tuhan kita bisa nikmati hari lepas hari. Ya. Waktu Paulus melihat satu orang namanya Yesus, dia berkata, inilah yang original. Haleluya. Kita bersyukur ada dalam Yesus. Ya. Yesus bukan manusia Adam yang pertama. Sekalipun dia lahir dari keturunan Adam yang pertama. Tapi benih bukan dari Adam yang pertama. Benihnya adalah firman yang menjadi manusia. Benih itu adalah dia sendiri. Benih yang baru. Yesus boleh lahir dari Maria. Tapi Maria adalah keturunan Adam yang pertama. Yang tidak original. Ya. Tetapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Maria menjadi original. Tapi yang saya katakan kepada saudara, sekalipun Yesus lahir dari Maria, ya, yang adalah keturunan Adam pertama, tapi Yesus tidak berasal dari Adam pertama, tapi dia adalah cikal bakal menjadi last Adam terakhir, ya, karena dia adalah firman. Dia adalah firman. Dia sendiri adalah benih yang menjadi manusia oleh pertolongan Roh Kudus. Dia ditaruh di rahim Maria. Benih itu ditaruh di rahim Maria, ya, yang bukan dari keturunan Adam pertama, tetapi dia menempatkan dia sebagai Adam terakhir. Haleluya. Paulus melihat Yesus adalah pribadi yang menggenapi apa yang dirancang oleh Allah tentang manusia original. Ternyata digenapi dalam Yesus. Dengar baik, inti kekristenan adalah kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Katakan amin, saudara. Inti kekristenan kita adalah kita di dalam Dia, ya, dan Dia di dalam kita, ya. Christ in me, haleluya. Kalau kita dalam Yesus, yang Yesus dalam kita, saya percaya kita menjadi manusia original dan janji Tuhan. Apa yang menjadi rancangan Tuhan menjadi nyata dan hidup kita luar biasa. Hidup kita akan berkata luar biasa mengiring Tuhan, luar biasa melayani Tuhan, luar biasa di dalam Tuhan, saudara. Banyak tantangan, tapi kita tetap enjoy bersama dengan Tuhan. Karena firman itu kita renungkan, saudara. Ya, kita renungkan terus menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Saya melihat waktu 1 jam 11 menit. Dan biarlah ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Kembalilah kepada manusia original. Pada bagian selanjutnya nanti di waktu akan datang, saya akan bicara 7-10 hal tentang yang namanya manusia original. Saya masih membahas tentang manusia bukan original. Haleluya. Tapi nanti waktu akan datang, masih kepada tema yang sama, manusia original. Panggilan Tuhan kepada manusia original. Kita akan dapatkan berkat Tuhan pada waktu yang akan datang. Demikian, Tuhan berkati, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang sudah diberikan kepada kami, Tuhan. Hamba percaya apa yang dilepaskan oleh hamba-Mu, itu adalah perkataan Tuhan untuk kita, untuk kami semua. Dan terima kasih berkat Tuhan buat hamba-Mu, Tuhan, yang bisa diimpartasikan kepada umat-umat Tuhan, kepada kami semua. Dan hamba percaya apa yang Tuhan sudah buat atas kami akan terjadi lebih lagi, sehingga apapun terjadi dalam situasi kondisi yang ada di tengah-tengah era yang ada, saya percaya, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan ada di pihak kami, karena janji-Mu akan menjadi bagian kami semua. Berkati Pak Yeskiel sebagai pimpinan, para staf yang ada, Moren dan yang lain-lainnya yang hamba tidak sebut namanya. Berkati semua kepada kami yang menjadi member di dalamnya, ya, terhisap dalam pelayanan ini. Biar kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan atas kami itu menjadi bagian nyata di domain-domain yang kami harus tempuh bersama dengan Tuhan, dan kami akan menyelesaikan semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Berkati pelayanan doa, ya, berkati pelayanan ini Tuhan, bagi sekolah doa, berkati semua. Berkati dalam hal pakai semua umat-umat Tuhan
menjadi Amin. alat-Mu Tuhan. Seperti yang Tuhan mau adalah manusia original. Terima kasih Bapak, apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa mencuri syukur, biarlah kami tetap berada dalam realita Tuhan. Sehingga hari-hari kami hanya ada ucapan syukur dinaikkan kepada Tuhan. Kami mau tinggalkan semua yang menjadi hal-hal yang menghambat kami dipakai Tuhan. Apapun kami tahu, kami sudah dengar tadi. Kami mau supaya yang baru dari Tuhan itu tetap nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kepujian hormat hanya kepadamu saja. Haleluya. Amin.